Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Uli. Kali ini kita sekali lagi akan bahas tentang kolesterol ya. Jadi ada istilah kolesterol jahat dan kolesterol baik gitu ya. Yang disebut jahat itu biasanya LDL, yang baik itu seringnya disebut HDL. Jadi HDL itu selalu baik, ya memang HDL ada manfaatnya. Tapi LDL yang sering disebut sebagai kolesterol jahat itu juga banyak manfaatnya. Bahkan di video-video kita sebelumnya kita selalu membahas tentang LDL itu terlalu rendah itu juga bisa berbahaya. Nah, kita akan meluruskan berbagai kesimpang siuran tentang kolesterol, terutama LDL ini. Karena apa? Karena masih banyak orang yang masih bingung dengan istilah kolesterol jahat atau LDL. Dan tidak hanya orang awam, tapi banyak dokter juga masih bingung dengan istilah kolesterol jahat. Pokoknya kalau LDL-nya tinggi harus diturunkan. Pokoknya gitu ya. Tanpa tahu kapan harus diturunkan dan apa sebabnya harus diturunkan dan mana yang sebenarnya LDL tinggi tapi tidak berisiko. Nah, sekarang kita akan bahas yang mana sih yang lebih berisiko, apakah LDL atau HDL atau apa? Atau trigliserida. Yang mana yang paling berisiko tinggi untuk meningkatkan risiko serangan jantung. Jadi simak sampai selesai, jangan sampai salah paham, supaya kita jadi lebih tenang dan lebih tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan mungkin banyak dokter yang masih belum tahu dengan informasi ini, jadi kita bisa lebih waspada dan lebih pintar daripada dokter gitu ya. Nah, yang pertama kita harus bahas adalah kolesterol itu semua penting. Mau LDL, mau HDL, mau VLDL, mau apapun. Karena apa? Karena ya memang yang namanya kolesterol itu atau lemak itu penting buat tubuh. Ya, ada trigliserid itu juga dipakai oleh tubuh untuk menjalankan fungsi tubuhnya. Itu diproduksi oleh setiap sel di tubuh. Jadi tiap sel kita, sel liver, kemudian sel jantung dan lain-lain itu semua memproduksi juga. Ada lipid yang diproduksi, ada protein yang diproduksi. Mereka terutama memproduksinya protein, tapi lipidnya itu penting untuk apa? Untuk selimut sel atau untuk permukaan sel. Jadi permukaan sel, mau sel apapun itu sebenarnya dilindungi oleh fosfolipid. Jadi fosfat dan lipid-lipid itu lemak ini, kolesterol ini. Jadi kalau nggak ada kolesterol, nggak ada selnya gitu. Selnya nggak bisa terbentuk karena nggak ada dindingnya atau selimutnya. Jadi kalau selnya nggak ada sel, maka kehidupan tidak bisa ada. Makanya kolesterol itu penting sekali, terutama pada sel-sel yang butuh pada kolesterol dalam jumlah banyak, misalkan otak, saraf, dan sebagainya. Jadi kalau kita terlalu rendah lemaknya, kolesterolnya, LDL-nya, itu juga punya risiko misalkan meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, kemudian lebih cepat pikun, ya, lemes, libidonya kurang, dan seterusnya. Jadi gimana kita menyikapi yang namanya kolesterol? Ya kita harus jadikan dia sebagai teman gitu. Kenapa? Kolesterol fungsinya juga selain membentuk dinding sel, itu memberikan fluiditas pada membran sel. Jadi membran sel atau dinding sel itu punya celah, punya channel ya, dindingnya terbuat dari lemak tadi, kolesterol. Nah, kolesterol ini ada lubang-lubangnya atau ada channel-channelnya yang berfungsi untuk mentransportasi berbagai molekul, misalkan glukosa, kemudian ion, kemudian hormon. Jadi kalau dinding selnya ini kurang bagus, ya lipidnya kurang, kolesterolnya kurang, maka transportasi ini juga akan terganggu. Selain itu, kolesterol juga itu bahan baku untuk banyak komponen penting, misalkan vitamin D. Jadi kita misalkan selama ini bilang, oh vitamin D itu dapat dari cahaya matahari. Sebenarnya aslinya itu dari kolesterol yang diaktifasi oleh enzim-enzim tubuh, kemudian diaktifasi lagi oleh sinar matahari. Jadi sinar matahari itu fungsinya untuk mengaktifasi vitamin D yang belum aktif gitu. Vitamin D yang belum aktif dapatnya dari mana? Dari kolesterol ini. Nah, kolesterol ini juga penting untuk hormon-hormon, misalkan kortisol, hormon yang membuat kita semangat bangun di pagi hari ya, terus membuat kita siap untuk fokus dan seterusnya. Kemudian estrogen untuk perempuan ya, hormon seksual, dan laki-lakinya testosteron. Jadi banyak laki-laki nih, bapak-bapak ini biasanya datang dengan keluhan, dok saya kok kurang semangat atau kurang gairah ya, gairah seksual maupun gairah hidup gitu ya. Penyebabnya salah satunya adalah testosteronnya turun, dan biasanya kebanyakan pasien diabetes itu testosteronnya turun karena lipidnya sangat rendah, LDL-nya sangat rendah, mungkin di bawah 70. Nah, kalau di bawah 70 itu biasanya memang agak lemas, agak kurang semangat gitu ya. Jadi LDL yang terlalu rendah itu tadi risikonya banyak, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Nah, tapi terlalu tinggi itu juga
ada masalahnya sendiri. Nanti kita akan bahas LDL berapa yang dianggap berisiko tinggi. Ya, di video sebelumnya kita sudah pernah bahas kalau LDL di atas 190 itu risiko untuk serangan jantung. Tapi di bawah 70 itu juga risiko serangan jantung. Nah, tapi kalau Anda punya risiko tinggi, misalkan Anda sudah diabetes, sudah hipertensi, sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, nah itu kita harus lebih waspada lagi. Jadi LDL berapa yang dianggap normal, banyak yang menyarankan supaya di bawah 100. Tapi dari pengalaman saya yang di bawah 130 pun sebenarnya tidak terlalu tinggi risiko untuk serangan jantung dan stroke-nya. Ya, jadi kalau Anda sudah pernah diabetes, hipertensi, serangan jantung, atau udah pernah stroke, usahakan LDL Anda sebisa mungkin di bawah 130 kalau pendapat saya. Jadi kalau guideline mungkin mengharapkan Anda di bawah 100. Tapi kalau di bawah 100 itu biasanya sudah mulai ada gejala yang tadi. Ya, jadi lambat mikirnya, terus mulai gairah seksualnya menurun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kolesterol itu yang disebut LDL dan HDL itu apa sih? Nah, kita bahas dulu. Kolesterol itu adalah lemak. Lemak itu tidak larut air ya. Jadi darah kita itu sebagian besar itu basisnya air. Nah, kalau lemak ditaruh di air itu tidak bisa bergerak bebas. Jadi dia butuh kapsul, butuh selimut. Nah, selimutnya ini namanya lipoprotein. Lipo itu lemak, protein itu ya protein. Proteinnya bisa bergerak di air untuk mengangkut kolesterol. Jadi lipoprotein itu kayak kapsulnya. Nah, lipoprotein itu terdiri dari intinya atau dalamnya itu adalah lipid, terus di luarnya adalah protein. Jadi dengan begitu si kolesterolnya bisa bergerak di dalam darah kita dengan bebas ya, supaya larut air. Nah, lipoprotein tadi yang kapsulnya itu macam-macam jenisnya. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Nah, tapi secara garis besar dibagi jadi dua jenis lipoprotein atau kapsulnya itu, yang ApoB dan ApoA. ApoB itu mengangkut yang kita sebut sebagai lemak jahat ya, sering disebut lemak jahat, VLDL, IDL, LDL, dan lipoprotein A. Jadi kalau Anda periksa profil lipid misalkan LDL atau VLDL atau lipoprotein A, itu biasanya diangkut sama ApoB. Jadi sama mobilnya atau kendaraannya namanya ApoB. Isinya, penumpangnya adalah LDL atau yang disebut lemak jahat tadi. Sementara yang ApoA itu mengangkut HDL. Biasanya kalau kita periksa profil lipid biasanya LDL, HDL, dan nanti ada triglycerid. Nah, yang mana yang berbahaya? Yang berbahaya atau dianggap sebagai lemak jahat yang bisa menimbulkan plak. Sebenarnya bukan mereka yang menimbulkan plak. Jadi LDL kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. LDL itu ada dua jenis. Satu LDL yang besar-besar atau LDLA, yang satu lagi yang kecil-kecil LDLB. Nah, yang bisa menimbulkan sumbatan di pembuluh darah itu adalah LDLB. Jadi LDLB itu kecil-kecil, jadi bisa masuk ke pembuluh darah. Ketika dia masuk ke pembuluh darah menimbulkan reaksi peradangan atau inflamasi. Nah, tapi kapan dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Itu biasanya memang sudah ada kerusakan dulu di pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah itu penyebabnya banyak. Salah satunya misalkan hipertensi, kemudian diabetes. Nah, itu menjelaskan kenapa orang yang diabetes atau hipertensi kok bisa serangan jantung risikonya lebih tinggi, atau stroke risikonya jadi lebih tinggi, karena sudah ada inflamasi di pembuluh darah, sudah ada kerusakan-kerusakan. Jadi LDL yang kecil-kecil tadi dengan mudah masuk ke dalam pembuluh darah yang rusak tadi. Nah, LDL yang merusak masuk ke dalam pembuluh darah yang rusak itu menimbulkan reaksi peradangan, dan itulah yang menyebabkan plak. Nah, jadi garis besarnya adalah yang harus kita lihat adalah satu LDL yang kecil-kecil, dan yang kedua adalah kita bisa melihat dari ApoB-nya. ApoB itu untuk kendaraannya. Nah, semakin padat itu semakin tinggi densitasnya. Yang kenapa ada HDL, ada LDL? Kalau HDL itu densitasnya tinggi, jadi dia baik ya, karena densitasnya tinggi. Jadi dia fungsinya adalah nanti menangkap kolesterol yang beredar bebas di dalam darah, ditangkap, dimasukin ke dalam liver untuk diubah menjadi misalkan bilirubin, diubah jadi enzim, jadi macam-macam. Nah, sementara yang LDL yang densitas tinggi itu sering disebut jahat karena memang dia lebih densitasnya lebih rendah, lebih gampang menimbulkan gumpalan, lebih gampang menimbulkan pengendapan, lebih gampang menimbulkan peradangan. Gitu, makanya ada istilah baik dan jahat. Tapi kalau LDL dibilang jahat sebenarnya enggak juga, karena kita butuh namanya LDL dalam kadar yang bagus, kadar yang tidak berlebihan atau tidak terlalu kurang. Jadi sebenarnya tidak ada baik atau jahat, tergantung kegunaannya. Karena kolesterol HDL dan LDL pada prinsipnya sama, yang membedakan hanyalah kepadatannya atau densitasnya, dan fungsinya jadinya berbeda. Ya, perbedaannya adalah dari fungsi lipoproteinnya. Jadi kalau HDL A
HDL itu dibawa sama ApoA, dan ApoA itu fungsi bisa membantu untuk mengikat kolesterol yang ada di darah dibalikin ke liver untuk dibuang. Nah, sementara yang LDL itu fungsinya kebalikannya. Dari liver dia akan mengangkut lipid atau lemak dibawa ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke saraf, dan sebagainya. Nah, makanya HDL itu dianggap baik untuk kesehatan jantung karena dia membersihkan darah kita dari kolesterol yang nggak kepake, dibuang. Sementara LDL dianggap jahat karena dia memenuhi tubuh kita dengan kolesterol. Padahal tubuh kita memang perlu. Yang berbahaya adalah kalau LDL-nya terlalu banyak. Makanya LDL disebut sebagai penyebab utama aterosklerosis karena dia kepadatannya lebih rendah, bisa mengoksidasi dan menumpuk di dinding arteri dan menyebabkan tadi peradangan atau respon imun, akhirnya terjadilah plak. Tapi banyak orang yang LDL-nya tinggi tidak bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada peradangan di pembuluh darahnya. Nah, beda dengan orang diabetes dan hipertensi, walaupun LDL-nya tidak terlalu tinggi, hanya sedikit tinggi gitu ya, atau sudah pernah stroke, atau sudah pernah serangan jantung sebelumnya, itu risiko tinggi karena pembuluh darahnya biasanya sudah banyak luka-lukanya, sudah banyak kerusakannya. Jadi kalau LDL-nya tinggi sedikit aja, nyangkut. Begitu nyangkut ya, terutama yang LDL-B ya, terus timbul reaksi peradangan, timbullah plak. Jadi banyak orang yakin gini, oh saya LDL tinggi nggak apa-apa dong, nggak pernah serangan jantung, keluarga saya juga biasanya tinggi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa selama Anda tidak pernah serangan jantung, belum pernah stroke, atau belum diabetes, atau belum prediabetes, atau belum pernah hipertensi. Tapi kalau Anda sudah ada risiko sindrom metabolik ya, misalkan lingkar perut sudah di atas 90 atau perempuan di atas 80 ya lingkar perutnya, kemudian trigliserid tinggi, atau Anda sudah ada tanda-tanda misalkan prediabetes, sudah mulai hipertensi, salah satu aja di antara ada tanda-tanda gangguan metabolik tersebut, maka ada kemungkinan pembuluh darah Anda sudah mulai rusak. Nah, inilah banyak orang yang setelah nonton video saya sebelumnya bahwa LDL itu nggak apa-apa tinggi, itu mengabaikan. Jadi Anda kalau sudah diabetes ya memang seharusnya LDL dikontrol supaya jangan terlalu tinggi. Tapi yang salah adalah banyak dokter pengennya rendah banget, bahkan sampai di bawah 70. Padahal LDL di bawah 70 itu malah meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Ya, kemarin kita udah bahas penelitiannya dan kenapa kita jaga di range yang tidak terlalu tinggi, tapi juga jangan sampai terlalu rendah. Jadi kalau Anda sekarang minum statin, coba dicek ya LDL-nya berapa. Oh, masih oke lah, masih tidak terlalu tinggi, ya tidak terlalu rendah. Tapi kalau Anda LDL tinggi, terus sudah diabetes, ya sebaiknya dikontrol, jangan sampai di atas 200, ya sebisa mungkin di bawah 130 gitu. Nah, ada juga begini, kasusnya itu LDL-nya bagus ya, tapi kok serangan jantung. LDL-nya dalam kadar normal, bahkan mungkin LDL-nya mungkin 110, 115, tapi serangan jantung. Nah, itu banyak kejadian karena apa? Karena yang dilihat hanya LDL-nya aja. Padahal, ya tadi LDL itu penumpangnya. Padahal ada yang satu lagi, kendaraannya, si ApoB. Ya, jadi ada ApoA, ada ApoB. Nah, ApoB ini lebih tepat untuk memprediksi serangan jantung atau risiko kardiovaskular, misalkan stroke gitu ya, daripada kadar LDL. Jadi LDL tinggi, jadi gampangnya begini, kalau LDL-nya tinggi, tapi ApoB-nya rendah, itu risiko serangan jantungnya tidak besar. Ya, tapi kalau LDL-nya rendah, ApoB-nya tinggi, itu risikonya besar. Ya, jadi kalau kendaraannya jadi banyak, penumpangnya sedikit, ya, itu pasti macet. Kendaraannya banyak, penumpangnya sedikit, pasti macet. Tapi kalau penumpangnya banyak, kendaraannya sedikit, bisa jadi tidak macet. Ya, bayangin kalau bis itu kan penumpangnya banyak, tapi kendaraannya lebih sedikit, itu kemacetan mungkin tidak banyak. Tapi begitu penumpangnya sedikit, LDL, tapi ApoB atau kendaraannya banyak, besar kemungkinan terjadi kemacetan atau plak atau aterosklerosis tadi. Nah, jadi mana yang lebih tepat untuk memprediksi? Bisa saja LDL-nya normal, jumlahnya misalkan cuma 110, 120, atau 105, tapi kok serangan jantung? Karena apa? Karena ApoB-nya tinggi. Jadi saat ini sebaiknya misalkan Anda punya kemampuan, punya biaya, punya waktu ya untuk periksa, terutama Anda yang punya risiko tinggi, pernah serangan jantung, pernah stroke, hipertensi, diabetes yang tadi saya sebutkan, ya ada ciri-ciri untuk kegangguan metabolik, sebaiknya Anda periksa selain profil lipid yang biasa, LDL, trigliserid, dan HDL, periksa juga ApoB. Jadi untuk mengukur risiko penyakit jantung lebih akurat dibandingkan misalkan ngelihat HDL atau LDL. Kenapa? Karena tadi ApoB itu adalah kendaraannya. Jadi mengukur jumlah partikel aterogenik termasuk LDL dan VLDL yang berpotensi jadi masalah jantung. Ya bisa aja LDL-nya normal tapi serangan jantung karena ApoB-nya tinggi. Nah, kadar yang normal itu sebaiknya di bawah 90.
ApoB-nya. Ya kalau sedang itu risiko sedang 90 sampai 119, risiko tinggi itu di atas 119, risiko sangat tinggi itu di atas 129. Nah, dia normalnya di bawah 90, jadi setiap peningkatan 10 poin ApoB-nya itu peningkatan juga risiko serangan jantung 10%. Nah, jadi kalau kita 130 ya berarti peningkatan risikonya kita 40% dibanding orang yang ApoB-nya normal. Risiko serangan jantung kita itu risikonya 40% lebih tinggi daripada orang yang ApoB-nya normal. Kalau kita 130 gitu. Gampangnya gitu untuk ngelihat ApoB ini apa gunanya. Nah, ApoB ini juga kalau Anda diabetes, Anda hipertensi, pokoknya ada gangguan metabolik tadi, usahain di bawah 90. Bahkan kalau dari Eropa itu mintanya di bawah 80. Jadi European Society of Cardiology, ESC itu mintanya di bawah 80 untuk ApoB. Tapi kalau di Indonesia 90 masih oke lah sebenarnya ya. Penelitiannya gitu 90 masih oke. Kalau di Eropa lebih strict lagi, pengennya di bawah 80. Jadi ApoB ini pemeriksaan yang cukup penting kalau Anda punya biayanya, punya waktunya, dan penasaran, saya LDL normal tapi kok khawatir nanti serangan jantung atau stroke karena keluarga saya ada atau pernah dulunya serangan jantung, pernah stroke, ada manfaatnya untuk periksa ApoB. Karena apa? Karena sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, ada diabetes, hipertensi, dan risiko tadi yang kita sebutkan, atau merokok, itu juga perlu cek ya. Kenapa? Karena dengan risiko yang tadi kita sebutkan, itu peningkatannya bukan 10% per 10 poin ApoB. Tapi peningkatannya adalah 2-4 kali lipat, atau 200-400%. Ya, jadi itu bedanya. Nah, kita ulangi sekali lagi, ApoB itu kendaraannya, ya. Sementara LDL itu adalah penumpangnya. Jadi kalau penumpangnya banyak, LDL-nya tinggi, belum tentu macet, belum tentu serangan jantung. Kemarin kita udah bahas ya, kenapa kok LDL tinggi, itu kita nggak perlu khawatir selama ApoB-nya rendah. Kalau ApoB-nya rendah, LDL-nya tinggi, nggak masalah. Tidak terjadi traffic jam, tidak macet lah, tidak bikin sumbatan, plak gitu. Tapi kebalikannya, kalau ApoB-nya tinggi, berarti kendaraannya banyak, LDL-nya rendah, bisa aja terjadi kemacetan. ApoB tinggi atau kendaraannya banyak, LDL tinggi, penumpangnya banyak, macet. Ya, jadi yang lebih penting untuk melihat risiko serangan jantung, kardiovaskular itu adalah ApoB atau jumlah kendaraannya. Dan ingat, peningkatan risikonya setiap peningkatan 10 poin, ApoB itu 10% peningkatannya untuk orang yang tidak punya risiko. Tapi untuk orang yang punya risiko, sudah diabetes atau hipertensi atau prediabetes atau tadi lingkar perut atau mungkin sudah pernah serangan jantung, udah pernah stroke sebelumnya, peningkatannya 200-400%, 2-4 kali lipat dari orang biasa. Oke, kira-kira begitu. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.